Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya. Oke. Kayaknya udah hampir semuanya hadir ya. Jadi nanti sambil menunggu teman-teman Anda hadir semua. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum presensi silakan isi presensi. Ya, bagi yang belum presensi silakan isi presensi. Karena presensi waktu yang terbatas, tertutup nanti jam 8.30 ya, otomatis tertutup. Oke, kemudian hari ini kita akan membahas tentang penghasilan pasal 23 yang akan dibawakan oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3 sudah hadir semua? Mana kelompok 3? Hadir, Bu. Oh ya. Oke, silakan bisa ini Mbak munculin dulu atau persiapan dulu PPT-nya ya. Disiapkan, ditampilkan. Kemudian nanti kita mulai presentasinya dan seperti biasa nanti setelah selesai sesi Meet ya, presentasi di Meet, nanti silahkan kita sama-sama menuju ke e-learning ya untuk melanjutkan sesi diskusinya. Ya, karena sudah muncul ya PPT-nya di tempat lain ya, sama ya. Oke, bisa kita mulai saja ya presentasinya. Saya persilakan kelompok 3 untuk bisa memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Mula Rufiana Wurniati, Retno Dewi Asri, Ahmad Furkon, dan saya sendiri, Rindi Laila Alafia, akan mempresentasikan PPh Pasal 23. Definisi dari pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor. Next. Subjek yang dikenakan PPh 23. Ini dikenakan pada yang pertama wajib pajak dalam negeri dan yang kedua BUT atau Badan Usaha Tetap. Next. Apa itu wajib pajak dalam negeri?
Wajib pajak dalam negeri yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Apa itu BUT? BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Next. Subjek pemotong PPh pasal 23. Pihak atau subjek yang memungut atau memotong jenis PPh pasal 23 terbagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama, pemotong PPh pasal 23 bentuk badan, yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Next. Pemotong PPh pasal 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja, yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Namun tidak ada format baku yang yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh 23. Yang kedua, harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Kep 50-PJ-1994. Next. Objek PPh pasal 23, yaitu ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh
Ahmad Furqon. Untuk selanjutnya, pasal 23. Jenis penghasilan yang pertama, dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong pajaknya yaitu 15%, dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto, PPh pasal 23 yaitu 15% dikali jumlah bruto. Kemudian yang kelima, sewa, dan yang keenam, imbalan jasa atau teknik, manajemen, konstruksi, dan jasa lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Tarifnya yaitu 2%, dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto, PPh pasal 23-nya yaitu 2% dikali jumlah bruto. Next. Pengecualian PPh pasal 23. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas yang pertama, atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontak investasi kolektif. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, dan penghasilan yang dibayarkan atau terutang atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retna. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Dengan rumus tarif pajak adalah tarif pajak dikali jumlah bruto penghasilan. Mohon maaf Mbak Retna, suaranya bisa lebih kencang lagi ya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan rumus tarif pajak adalah tarif pajak dikali jumlah bruto penghasilan. Contoh kasus penghitungan PPh pasal 23. PT Maju Jaya akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai pada PT Karisma yang melakukan penyertaan modal sebesar 10% sebesar 15 juta rupiah. Berapa besaran PPh pasal 23 atas dividen tersebut? Penghasilan jenis dividen dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Maka perhitungannya 5% dikali 15 juta rupiah sama 2.250.000 rupiah. Besaran PPh pasal 23 yang harus dividen tersebut adalah sebesar 2.250.000 rupiah. Hal tersebut merupakan contoh perhitungan PPh pasal 23 atas penghasilan dividen. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 tentunya akan semakin kompleks tergantung pada besaran perusahaan dan jenis transaksi yang dilakukan. Contoh penghitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 2%.
PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada Siti Indah pada bulan Agustus 19 dengan imbalan sebesar Rp20.000, maka penghitungan PPh pasal 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto. 2% dikali Rp20.000 sama dengan Rp400.000. Besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar Rp400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Tarif jika tidak ber-NPWP. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif yang diberlakukan adalah sebesar 100%, lebih tinggi daripada tarif PPh pasal 23 yang ditetapkan. Jadi, apabila jumlah PPh yang dibayar oleh wajib pajak memiliki NPWP adalah sebesar Rp500.000, maka PPh harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sebesar Rp500.000 ditambah 100% dikali Rp50.000 sama dengan Rp1.000.000. Setelah mengetahui besaran tarif PPh pasal 23, jangan lupa untuk membayar dan melaporkannya tepat waktu. Anda dapat membuat bukti potong membayar dan melaporkan PPh pasal 23 melalui aplikasi online pajak. Sebagai mitra resmi DJP, online pajak memiliki layanan yang memudahkan untuk hitung, setor, dan laporan PPh pasal 23. Terima kasih dan sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan, Ibu Alisa Tujana. Oke, sudah ini presentasinya. Sudah, Bu. Oh ya, soalnya nggak ada keterangannya ya, sudah selesai atau belum. Ya, baik. Langsung saja. Saya ini dia langsung memberikan review aja ya. Karena tadi sudah dibahas oleh kelompok 3 gitu. Ya, kalau Anda masih ingat kemarin tentang kita sudah membahas PPh pasal 22 ya. Pasal 22 itu membahas pajak apa? Ada yang masih ingat? Pasal 22 itu tentang apa? Ayo, dari 45 mahasiswa masa nggak ada yang tahu pasal 22 kemarin? Tentang? Impor, Bu. Perdagangan impor, ya betul. Jadi tolong diingat-ingat ya, karena nanti kita mempelajari nggak cuma 22, ada setidaknya berapa pasal tuh? 22, 23, kemudian 24 kayaknya ada ya, 25, terus 28, 29. Nah, itu kan ada banyak. Jadi mulai ini ya sedikit digolong-golongkan gitu ya. Jadi biar nanti Anda paham ya dan lebih mudah lagi untuk mempelajari. Oh, 22 oh ya tentang impor, tentang penjualan kayak gitu ya. Oke, kalau di 22 itu tentang penjualan, maka di 23 ya, di 23 itu tentang jasa. Ya, kalau di 22 itu penjualannya adalah barang, maka di 23 penjualannya adalah jasa. Jadi tarif pasal 23 itu dikenakan atas penghasilan karena sudah melakukan jasa. Penghasilan karena sudah melakukan jasa atau penghasilan karena mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan tadi banyak ya, bentuknya ada bunga, kemudian ada dividen dan lain sebagainya. Oh ya, untuk kelompok 3 tolong jangan dikeluarin dulu PPT-nya ya, tolong bisa ditampilin lagi biar bisa melihat semuanya. Mana PPT-nya?
Ya, jadi untuk PPh pasal 2 yang lalu itu kan tarif pajaknya itu ada beragam ya, terutama untuk penjualan. Dilihat dulu objek yang dijual, ya jenis barangnya apa, itu nanti dia tarifnya ada banyak. Tapi umumnya nanti yang akan kita lakukan perhitungan itu adalah terkait impor itu berarti 2,5%, dan terkait penjualan barang sendiri itu 1,5%. Nah, sama untuk tarif pajak di PP Pasal 23 itu juga ada beberapa tarifnya, ya. Ayo Mbak, sambil dimunculin Mbak PPT-nya Mbak, tolong Mbak. Untuk untuk pajak tarif pajak pasal 23, maka ada dua jenis tarif, ya, ada dua jenis tarif yang umumnya berlaku untuk pasal 23, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Siapa yang mau tampilin PPT-nya? Kelompok 3. Dan seperti tarif seperti jenis penghasilan, sejenis pajak penghasilan yang lain, ya, setiap jenis atau setiap pasal dalam pajak penghasilan, belum muncul ya Mbak PPT-nya ya, itu pasti ada objek dan ada subjek pajaknya, ya. Ini berlaku untuk semua jenis pajak, ya. Gampangnya ini namanya subjek pajak, itu berarti orang atau pihak yang menerima penghasilan. Itu disebut subjek pajak. Orang atau pihak yang menerima penghasilan atau menerima uang, itu dia disebut subjek pajak. Sehingga dia yang dilakukan pemotongan, ya, atau dia yang dipotong pajaknya. Mbak Retno, PPT-nya belum ada ya? Atau yang lain mungkin? Anggota yang lain bisa tolong ditampilkan PPT-nya. Kemudian kalau untuk objek pajak, sesuai namanya objek, maka dia adalah penghasilan. Ya, semua jenis pasal dalam pajak penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan. Nah, tergantung masing-masing kriteria pasalnya. Untuk pasal 22, maka penghasilannya berarti yang berhubungan dengan penjualan barang, ya. Sementara kalau untuk pasal 23, maka objek pajaknya adalah penghasilan yang berhubungan dengan jasa atau pendapatan, ya. Pendapatan dari apa? Dari tadi ada dari bunga, ada dari dividen, kayak gitu kan. Nah, nanti itu bisa dipelajari gitu. Oke, kemudian untuk subjek pajak sendiri, subjek pajaknya itu untuk setiap pasal ya, setiap pasal. Nah, tapi kita bahas dua-dua dulu. Untuk subjek pajak pasal 22, maka dia dipisah lagi. Apakah subjek pajak sebagai pemungut atau subjek pajak sebagai yang dipungut? Kalau sebagai pemungut, maka dia adalah perusahaan atau subjek pajak yang melakukan pemungutan maupun pemotongan terkait pajak 23, ya, pasal 23. Sementara untuk subjek pajak yang dipungut, berarti dia yang dilakukan dipotong gitu ya, atau dipungut pajaknya oleh si pemungut pajak. Oke, bisa ditampilin Mbak slide pemungut pajak, coba Mbak. Pemungut pajak Mbak di atas. Ya, nih subjek, ya benar tadi. Pemungut Mbak, bukan BUT. Ya. Oke, ini adalah subjek pemotong ya, PPh 23. Jadi pihak-pihak inilah yang berhak atau wajib melakukan pemotongan maupun pemungutan terkait pajak pasal 23-nya. Oke. Untuk pemotong itu nanti dibedakan lagi menjadi dua, di situ sudah dijelaskan. Itu ada yang berbentuk badan yaitu perusahaan, ada yang berbentuk WP pribadi gitu.
Untuk yang berupa badan, maka yang berhak melakukan pemotongan adalah badan pemerintah. Jadi kalau misalnya perusahaan atau orang pribadi ya bekerja atau menerima penghasilan dari pemerintah, maka penghasilan kita itu nanti akan dipotong oleh pemerintah gitu ya. Atau subjek pajak badan dalam negeri atau perusahaan-perusahaan yang memang memberikan pekerjaan pada kita ya. Karena ini berkaitan dengan penjualan jasa ya, misalnya PTA dan PTB, PTA melakukan jasa servis terhadap PTB, maka PTB ini yang berhak atau wajib untuk melakukan pemotongan pajak 23 atas PTA, seperti itu. Kemudian penyelenggara kegiatan, ya bentuk usaha tetap tadi sudah disampaikan apa itu maksud bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Ini adalah macam-macam gitu ya, atau jenis-jenis dari subjek pemotong pajak 23, yaitu yang berbentuk badan. Kemudian yang berbentuk, lanjut Mbak, next Mbak. Nah, kemudian, jadi selain berbentuk badan, maka ada yang berbentuk orang pribadi. Ya, siapa saja sih yang berbentuk orang pribadi ini? Nah, di situ sudah dijelaskan ya, bahwa orang pribadi itu yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Oke. Nah, contohnya adalah di situ sudah ada apa? Oh, itu hanya beberapa ya. Ada akuntan, arsitek, dokter, notaris. Oke. Saya bentar. Nah, jadi tidak sembarang orang pribadi gitu ya bisa melakukan pemotongan pajak. Jadi memang harus ada surat pengesahan ya dari kantor pajak sehingga dia bisa melakukan pemotongan pajak gitu. Kemudian setahu saya akuntan arsitek itu bukan pemotong ya, tapi malah yang dipotong ya. Oke. Selain jadi untuk pasal 23 ini ya ada dua penghasilan yang dipotong atau yang dilakukan pemotongan, yaitu penghasilan yang terkait dengan transaksi penjualan jasa dan penghasilan karena ada pendapatan atas keuntungan gitu ya. Coba dibuka Mbak slide-nya Mbak yang objek pajak. Nah, ini adalah jenis penghasilan yang didapat karena keuntungan ya, karena keuntungan maka ini menjadi objek pajak pasal 23, yaitu antara lain ada keuntungan karena dividen, keuntungan yang didapat karena dalam bentuk bunga, karena dalam berbentuk royalti, karena mendapat hadiah, penghargaan bonus dan sejenisnya. Ini diperuntukkan untuk orang pribadi. Kemudian karena ada sewa penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kenapa? Karena sewa tanah dan bangunan itu nanti dia masuk ke pajak final, bukan pajak 23. Ya, kemudian imbalan ya karena melakukan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang tidak dipotong pasal 21 gitu ya. Jadi jasa-jasa yang tidak termasuk jasa 21 maka dia masuknya ke jasa pasal 23 semuanya. Oke. Kemudian next, Mbak. Tadi yang ini yang objek pajak di slide 8 ini ya, itu adalah objek pajak yang sehubungan dengan penghasilan karena mendapatkan keuntungan gitu ya. Oh, udah toh. Ya, berarti silakan Anda mencatat sendiri ya. Untuk objek pajak pasal 23 itu kan ada dua ya. Yang pertama itu adalah penghasilan yang didapat atau diperoleh karena memperoleh keuntungan. Keuntungan ini bentuknya macam-macam. Tadi ada dividen, royalti, bunga dan lain-lain. Sementara yang kedua itu adalah objek pajak pasal 23 yang diperoleh karena transaksi atau karena penjualan jasa ya. Jadi jasa yang dijual maka dia memperoleh atau dipotong pajaknya. Untuk yang untuk yang penghasilan karena memperoleh keuntungan ya, yang jenis pertama tadi, dia tarif pajaknya adalah 15%.
Ya, umumnya 15%. Sementara untuk penjualan karena jasa, ya entah itu jasa sewa maupun jasa yang lain, di situ ada jasa teknik, manajemen dan lain-lain itu, maka dia tarifnya adalah 2%. Jadi tarifnya cuma 2 untuk pasal 23 ini, ya. 15, kalau nggak 15% ya pasti 2%, ya. Hanya saja Anda perlu paham dan perlu membedakan mana jenis penghasilan yang kena tarif 15% dan yang 2%. Kemudian ini adalah tarif pajak jika WP yang menerima penghasilan itu mempunyai NPWP. Ya, kalau WP yang menerima penghasilan itu memiliki NPWP, maka tarifnya normal seperti ini. Kalau nggak 15% ya 2%, ya tergantung jenis penghasilan yang diterima. Tapi kalau WP tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi 100%. Atau bisa kita katakan WP tersebut dikenai pajak itu jumlahnya 2 kali lipat daripada pajak ketika dia punya NPWP. Gitu ya. Tadi sudah diberikan contoh, misalnya kalau dihitung tarif contoh ya dividen. Dividennya dia menerima dividen 1 juta. Kemudian tarifnya 15%. Berapa besar pajak yang dipotong? Silakan dijawab. Mbak Ayu menerima dividen 1 juta. Ya, tarif dividennya itu adalah 15%. Berapa jumlah pajak yang harus dibayar atau dipotong, Mbak Ayu itu? 15% kali 1 juta berapa? Ayo, yuk. Oke, berapa Mbak Dian? 150. 150. Oke, 150 rupiah apa 150.000? 150.000. 150.000 ya, jangan harus komplit gitu, karena pajak nggak komplit salah nanti dapat surat tagihan nanti ya. Oke, jadi 150.000 ya, itu karena si Mbak Ayu menerima dividen. Kemudian lain halnya kalau Mbak Ayu ini tidak punya NPWP, maka pajak yang dipotong nggak 150.000, tapi berapa? 2 kali lipat atau 100% dari 150.000. Di 150.000 ditambah 150.000 menjadi 300.000. Nah, ini adalah pajak ya yang dikenakan oleh WP yang menerima penghasilan karena dia tidak memiliki NPWP. Jadi dia kena tarif lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Oke, itu Mbak Ayu karena menerima dividen ya, dia kena tarif yang 15%. Misalnya Mbak Ayu menyewakan kendaraannya ya, di harga 1 juta juga, menerima penghasilan 1 juta. Maka berapa pajak yang harus dipotong dari penghasilan Mbak Ayu? Masuknya tarif yang mana? Yang 15 apa yang 2%? 2%, Bu. Oke, 2%, betul. Berapa pajak yang dipotong jadinya? 20.000. 20.000, ya betul ya. Jadi dari 1 juta rupiah penghasilan, maka 20.000 itu harus dipotong. Oleh siapa yang motong? Yang memberi penghasilan, ya, bukan Mbak Ayu, tapi yang memberi penghasilan. Jadi misalnya Mbak Ayu itu menyewakan mobilnya gitu ya sama perusahaan A, maka perusahaan itu harus memotong dulu pajaknya 20.000, baru sisanya diberikan pembayarannya kepada Mbak Ayu. Ya, 1 juta kurang 20.000 berarti berapa? 998.000 ya. 980.000. Nah, seperti itu ya. Kenapa perusahaan atau pihak yang memberi penghasilan itu yang melakukan pemotongan pajak? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa bukan si penerima penghasilan itu yang membayar sendiri pajaknya? Kira-kira ada yang tahu? Ya, ini jawaban logika ya. Jadi insya Allah kalau nyari di internet nggak ketemu. Ya, kita pikir bareng-bareng. Ya, kira-kira misalnya nih, saya sama siapa nih ya di sini ya? Ada Mbak
ini deh. Mbak Dian. Mbak Dian melakukan saya pinjem jasa Mbak Dian ya, jasa sewa kendaraan misalnya. Saya sewa kendaraannya Mbak Dian, kemudian Mbak Dian kan dipotong 2%. Yang motong tuh saya. Ya, yang motong itu untuk Mbak Dian. Pertanyaannya kenapa saya yang motong? Bukan Mbak Dian yang motong. Bukan Mbak Dian yang bayar pajaknya sendiri. Kira-kira logikanya di mana? Ada yang tahu? Coba yuk, saya mau dengar pendapatnya. Mbak Retno gimana Mbak Retno? Pendapat Mbak Retno? Mbak Retno masih ada ya? Ayo dong, dari 45 mahasiswa loh ini. Apa pada tidur semua? Ah. Ya, saya mau membangkitkan ini ya, pemahaman, jadi biar nggak terlalu susah gitu loh mempelajarinya gitu. Ya siapa? Siapa mau? Ya, silakan berpendapat. Ini boleh loh mau berpendapat. Ya, saya mau di kelas saya tuh aktif gitu ya, saling tanya, terus jadi biar kita tuh pikirannya sama gitu ya. Oke, yuk. Izin mencoba jawab, Bu. Oke, Mas Hanung, silakan Mas. Salah nggak apa-apa ya, Bu? Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Ya, Kalau malas Mas Hanung, silakan ada takut salah. Ya, silakan Mas Hanung. yang membayar perusahaan biar nggak ribet, Bu. Kalau yang bayar sendiri-sendiri ribet. Biar nggak ribet. Oh gitu. Bisa masuk itu akal. Ya, biar nggak ribet. Tuh, pendapat Mas Hanung. Yang lain? Yuk, yang lain yuk. Ayo dong, saya gemes banget loh ini. Mbak Rindi, ya Mbak, jawab Mbak. Pendapat Mbak Rindi gimana? Ayo. Jadi kan PPh pasal tentang penjualan jasa. Nah, sedangkan tadi siapa yang Tadi menyewa Mbak Dian, ya Mbak Dian, saya nyewa mobil ke Mbak Dian, ya kan? Saya yang motongin PPh-nya Mbak Dian. Lah, kenapa bukan Mbak Dian sendiri yang membayarkan? Gitu, pertanyaan saya. Kalau ke Mas Hanung, biar nggak ribet, jadi langsung dibayarkan sama si pemberi jasa. Nah, kalau menurut Mbak Rin, kenapa? Kenapa tiap pajak itu yang melakukan pemotongan adalah pemberi jasa, sorry, pemberi penghasilan, bukan yang menerima penghasilan. karena yang menerima penghasilan itu melakukan pembukuan, itu penghasilannya jadi yang pemberi penghasilan yang memotong. Oke, alasan Mbak Dindi karena yang penerima penghasilan gitu ya, itu yang melakukan pembukuan. Oke, bisa. Yang lain, jawaban yang lain, pendapat yang lain, siapa? Yuk,
Saya mau melatih semuanya untuk bebas berpendapat ya, mengemukakan pikirannya. Saya nggak mau ketika apa namanya di kelas gitu ya. Di kelas tuh bisa online, bisa offline. Ketika diterangkan, lah tadi aku ki meh ngomong ngono kuwi. Aku mau yo meh jawabnya ngono kuwi. Gitu. Saya nggak mau kayak gitu ya. Silahkan disampaikan. Salah gimana Bu? Ya nggak apa-apa, itu kan tujuan kita belajar untuk cari tahu mana jawaban yang paling benar, kan? Bukan jawaban yang salah mutlak, itu nggak ada jawaban benar mutlak, itu juga nggak ada. Ya, kecuali kalau matematika, ya, 1+1 pasti mutlak jawabannya 2, ya, nggak boleh Anda menyimpang jawabannya 1+1 itu -100, itu kan nggak boleh. Ya, itu jelas salah kalau jawabannya ada -100. Oke, yang lainnya siapa lagi? Maksud saya absenin satu-satu sih, ayolah. Ayo dong. Saya, Bu. Siapa Saya. namanya? Mbak Sekar, yo, Mbak Saya. Sekar, boleh. Agar tidak terjadi kekeliruan, Bu. Tidak terjadi kekeliruan. Kekeliruannya tuh gimana, Mbak? Nominalnya. Kekeliruan nominalnya. Makanya yang memberi penghasilan yang motong pajaknya gitu ya. Iya. Oke. Bisa, bisa semuanya. Yang lain, jawaban yang lain, pendapat yang lain, silakan. Mbak Dian deh, Mbak Dian sendiri. Kalau menurut Mbak Dian gimana? Biar Kenapa si saya yang motong penerima pajak? Heeh. biar si penerima penghasilan sudah mendapatkan penghasilan yang bersih, Bu. Oke, biar si penerima, wes pokoknya aku terima beres pajak urusan gitu ya. Berarti sama kayak Mas Hanung nih, ya 11-12 nggak mau ribet gitu, dipotongin masih uh, oke. Sekarang kita mau tarik ke belakang dulu. Ini pendapat saya ya. Ini berkaitan dengan sifat dasar manusia. Oke. Anda nih kalau disuruh milih bayar pajak sama nggak bayar pajak, Anda pilih yang mana? Nggak bayar, Bu. Nggak bayar, Bu. Halo? Nggak bayar pajak, Bu. Saya masih terhubung Iya, ya? iya masih, Bu. Sih, Bu. Lebih milih nggak bayar pajak. Tes nggak? Nggak bayar pajak, Bu. Tes? Bisa jawab Iya sih, panggilan Bu. saya? Agak patah-patah, Bu, suaranya. Saya masih terhubung nggak? Masih, Bu. Masih, tapi Masih, patah-patah, Bu. Bu. Suaranya Patah-patah. Ya Allah, tolong. Iya, patah-patah. Ya Allah. Aduh, sepi banget sih. Tolong dong. Punya ibunya, Saya Bu, yang repot, Bu. direspon. Punya ibu yang Ya, kan saya tuh nggak tahu kapan sinyalnya itu oke, kapan sinyalnya hilang. Ya, tolong kalau saya ngomong tuh diresponnya. Saya yakin kalau kita tuh masih terhubung.
Oke. Tes, suaranya udah lancar belum? Sudah, Bu, Bu. lancar. Sudah, Bu. Sejauh ini lancar, Bu. Sejauh ini. Oke. Ya, tadi sampai mana ya? Milih, Kayak lali toh. pilih nggak bayar apa bayar pajak, Bu? Oke ya. Jadi ya itu sifat dasar manusia banget ya. Kalau bisa dapat barang gratis, kenapa harus bayar? Kan gitu ya. Sama, kalau Anda bisa memilih tidak membayar, kenapa harus membayar pajak? Kan gitu. Nah, karena alasan inilah ya, karena ada alasan kemungkinan si wajib pajak yang menerima penghasilan itu ada kemungkinan tidak akan mau membayar pajaknya sendiri, makanya pajak terhadap penghasilan yang diterima itu harus udah dipotong dulu oleh si pemberi penghasilan. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kewajiban perpajakannya si penerima penghasilan itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi logikanya di situ. Jadi kalau misalnya kewajiban gitu atau wewenang untuk melakukan pembayaran pajak itu diserahkan full gitu ya sama si penerima penghasilan, maka nanti akan ada wajib pajak yang mau bayar pajaknya dan yang tidak membayar pajaknya. Nah, daripada muncul seperti itu, makanya sudah menjadi kewajiban bagi pemberi penghasilan itu harus sudah memotong pajak terlebih dahulu sebelum penghasilan itu diberikan kepada si penerima penghasilan. Jadi dari tadi ya, dari 1 juta rupiah seharusnya saya bayar untuk karena saya nyewa mobil kendaraannya Mbak Dian ya. Mbak Dian nggak menerima 1 juta utuh, tapi 1 juta sudah dipotong dengan pajak sebesar 5% dari 1 juta, yaitu 20.000. Jadi Mbak Ayu menerima, Mbak Dian menerima 980.000 disertai dengan jadi si pemberi pekerjaan atau pemberi penghasilan itu tidak sekedar memotong atau memungut pajak aja, tapi juga harus memberikan bukti. Ini loh kertasnya kalau saya sudah membayarkan atau sudah menyetorkan pajakmu. Jadi kamu tinggal melaporkan aja kalau kamu sudah dipotong pajaknya, seperti itu. Makanya tadi di slide terakhir, yuk kita cek slide terakhir. Silakan Mbak Retno, bisa dibuka slide terakhirnya. Nah, di situ ya ada keterangannya. Kalau sudah dipotong pajaknya, jangan lupa untuk melaporkan bukti potongnya. Kenapa? Karena kewajiban wajib pajak itu menurut self-assessment system itu ada 3 hal. Ada tiga poin. Yang pertama adalah menghitung pajak sendiri, membayar pajak sendiri, dan melaporkan pajak sendiri. Kalau dari 3 hal ini, menghitung pajak dan membayar pajak itu sudah dilakukan oleh pemberi penghasilan, maka tugas terakhir melaporkan itu harus dilakukan oleh penerima penghasilan. Ya, yang berarti Mbak Dian kan sudah saya hitungin pajaknya, udah saya bayarin pajaknya. Nah, bukti potong atau bukti pembayaran pajak ini saya kasih ke Mbak Dian. Tujuannya apa? Mbak Dian yang melaporkan sendiri.
Jadi Mbak Dian harus melaporkan kalau Mbak Dian itu sudah dipotong pajaknya oleh saya. Kenapa harus dilaporkan? Karena kalau Mbak Dian tidak melaporkan, sekalipun saya sudah memotongkan pajaknya, menurut data pajak, Mbak Dian itu juga belum bayar. Gitu ya. Jadi, resiko kalau wajib pajak itu tidak melaporkan perpajakannya, ya, tidak melaporkan pajak yang sudah dipotong, gitu. Resikonya adalah wajib pajak tersebut dianggap belum bayar. Nah, makanya atas bukti potong yang sudah kita terima itu segera kita laporkan agar clear gitu masalah ya. Oh ya, kamu sudah bayar. Buktinya apa? Karena kamu sudah melaporkan pemotongan pajaknya seperti itu. Oke, begitu saja ya review dari saya. Kemudian kita silahkan berpindah ke e-learning untuk sesi diskusi lebih lanjut dari audiens kepada kelompok 3. Yuk bareng-bareng kita give applause secara online untuk kelompok 3. Ya. Dan saya harapkan dengan 3 kali pertemuan kita seperti ini, atau udah yang keempat ya, Anda sudah paham alur kelas saya ya. Saya mau kelas itu aktif, kelas itu saling saut menyaut ya, dan di kelas saya itu tidak apa ya, saya sangat terbuka sama semua pendapat gitu ya, atau semua pemikiran mahasiswa. Makanya kita tampung pemikiran bareng-bareng, kita cari hasil atau jawaban yang paling tepat itu yang mana. Tidak ada jawaban yang mutlak salah dan tidak ada jawaban yang mutlak benar ya. Jadi kita bisa saling berdiskusi gitu. Oh ya, jawabannya ini ternyata saling melengkapi dengan jawaban yang lainnya kan, kayak gitu. Oke, saya harapkan kedepannya kita lebih asik lagi diskusinya ya, karena tujuannya apa, sekaligus kita membuka daya pikir kritis kita. Saya juga untuk memastikan kalau sambungan atau jaringan saya tuh aman gitu ya. Kalau Anda diam aja semua kayak tadi, saya bingung, ini kira-kira saya yang bermasalah atau jaringan Anda yang bermasalah kan gitu. Ini kelemahan atau resiko kelas online ya seperti ini, tapi nggak apa-apa. Oke, gitu aja dari saya. Untuk kelompoknya kelompok 4 ya, bisa bisa jangan lupa ya untuk ngirim dulu PPT-nya agar bisa saya review awal itu kira-kira udah cukup belum materi yang akan disampaikan. Dan saya harapkan kedepannya lebih asik lagi lah kita diskusi.